Siap, Om Guru. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi sebelum kegiatan ini ada pelajaran apa? Udah makan semua kan? Udah sarapan? Jadi harus semangat ya? Oke. Jadi terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya dan mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling kelompok pada pagi ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Sebelumnya teman-teman udah pernah melakukan konseling kelompok apa belum? Belum. Berarti ini pertama kali ya? Oke, jadi kakak jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok ya. Jadi konseling kelompok adalah suatu layanan yang diberikan kepada sekelompok individu yang dipimpin oleh pemimpin kelompok yaitu saya dan anggota kelompoknya itu kalian semua untuk membahas masalah yang ada pada kelompok. Jadi nanti teman-teman menyampaikan masalah teman-teman satu persatu dan nanti kita semua akan menanggapi atau memberi solusi secara bersama-sama. Ya? Jadi di sini atau di layanan konseling kelompok ini kita bebas untuk menyampaikan pendapat secara sukarela tanpa paksaan apapun, secara terbuka dan kalian gak usah khawatir kalau bakal bocor ya karena di sini nanti kalian saling menjaga rahasia. Nah setelah kita melakukan ini keluar ya udah kita diem aja gak boleh bocor satu sama lain seperti itu, paham? Oke. Untuk kesepakatan waktu kita mau berapa menit nih? 30 ya? 30 menit, oke kurang lebih 30 menit. Jadi kita kan belum kenalan satu sama lain. Jadi kita kenalan terlebih dahulu ya satu persatu. Jadi nanti kalian menyebutkan nama sama hobi. Ya. Boleh nama panggilan aja gak apa-apa. Contohnya saya salsa, hobi saya menyanyi. Gitu. Ya. Dimulai dari masnya ini. Kalau dulu ya. Jelaskan kembali ya, konseling kelompok itu adalah suatu layanan yang diberikan kepada sekelompok individu untuk membahas atau menyelesaikan masalah yang ada di kelompok. Jadi sebelumnya teman-teman udah siap apa belum? Sudah. Udah siap semuanya? Insyaallah. Yang semangat dong. Udah siap semuanya? Sudah. Oke. Jadi kakak dengar dari guru BK kalian ya. Katanya kalian kayak kesulitan dalam mengatur waktu. Jadi kayak belajarnya juga tidak maksimal, terus sering bolos. Mungkin ada yang bolos di sini, suka bolos. Ya. Oke, jadi nanti kita bahas satu persatu ya. Maksudnya menceritakan masalah teman-teman satu persatu. Jadi kita nanti mencari solusi biar anak ini bisa mengatur waktu kembali. Ya. Jadi kita mulai dari siapa ya? Bukan kenalnya kelana. Cowok dulu. Dari tengah deh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ke sana. Sana. Berarti- Aku pilih random aja. Oke, jadi saya kesulitan membagi waktu dari kegiatan seperti ekstra
belajar, jam tidur. Jadi di sekolah kamu ikut ekstra. Ya. Ikut ekstra apa? Paskib. Paskib. Ikut lomba yang di event? Ikut. Oh, ikut. Sampai jam berapa? Sampai sore, sampai maghrib. Iya, sampai maghrib. Jadi mengganggu kamu belajar ya? Iya. Oke, sekarang ke masnya. Denis. Denis. Aku kok. Berapa? Aku ada masalah dalam tidak bisa mengatur waktu dalam bermain. Dalam bermain? Iya. Kalau Tidak sekarang betah di main, rumah. main terus. Nggak betah di rumah? Iya. Kalau malam tidurnya di rumah temen. Kadang nggak tidur. Kadang nggak tidur. Kenapa? Yo di rumah nggak betah gitu. Suasana. Aku kayaknya tahu deh kenapa. Oke. Sekarang nih mbaknya. Aku punya masalah kayak ngatur waktu dari main game sama belajar gitu. Jadi nggak kekontrol ya, jadi sering main game terus gitu ya daripada belajarnya. Kadang belajarnya jam 12 sampai jam 1 malam. Kadang sampai jam 3 Dan pagi. itu kurang Tidurnya efektif. kapan? Iya. Karena kalau mau tuh seharusnya tidur tapi malah belajar kalau tengah malam. Oke. Sekarang Surya. Iya. Main HP. Main Malam HP. nggak bisa tidur. Waduh. Begadang Sinamnya kapan? karena main game terus. Yes. Yes. Ya. Tapi kalau berangkat kuliah terlambat apa Anda? Kok kuliah? Kuliah. Oh iya, sorry. Jam aja kita. Sekolah. Tidak. Enggak. Terlambat ya. Masuk. Enggak salah maksudnya. Enggak salah. Sekarang Cia. Kadang aku kalau belajar kayak kalau sekali belajar terus jadi kayak lupa istirahat gitu. Lupa waktu. Oh, lupa waktu belajar. Terlalu asik Maksudnya belajar terlalu ya. asik belajar. Iya. Cia rajin banget ya. Tuh ini mbaknya. Apa ya? Aku ora apa ya? Sama kayak Runi. Ekstra. Tapi mesti kalau sampai rumah kalau udah sampai maghrib gitu, Heeh. habis maghrib mandi langsung main. Jadinya kayak jarang di rumah gitu loh, jarang belajar juga. Terus kalau pulang main mungkin jam 10 terus Tidur. nggak bisa bobo, Nggak bisa tidur. nggak langsung main HP. Udah tidurnya jam? Malam, kadang jam 2, Waduh. kadang jam 3 kayak dia. Waduh. Tapi aku kadang kalau pagi alarm bisa bangun kok. Tapi tergantung tidurnya, nek sebentar tapi nyenyak itu bisa paginya nggak ngantuk. Tapi kalau tidurnya nggak bisa tidur beneran kayak bangun-bangun gitu nggak bisa tidur. Capek. Belajarnya Tidurnya keganggu nggak nggak? berkualitas. Iya. Tidurnya nggak berkualitas. Iya benar. Ganggu waktu di sekolah nggak? Ganggu itu. Tidur Di jam pelajaran bu ya Allah. Oke, nanti kita bahas lagi. Nakal. Soalnya sering main game sama sering begadang. Sering main game sama begadang. Setiap hari seperti itu? Iya. Iya. Bisa bangun pagi? Nggak dibangunin. Dibangunin bisa. Kalau aku kadang kayak males belajar gitu keasikan main HP gitu sampai lupa waktu. Main HP sampai apa? Sampai Sampai lupa waktu. Biasanya main HP-nya berapa lama? berjam-jam itu pasti. 24 jam. Pulang sekolah sampai malam itu. Sampai malam kadang. Oke. Jadi tadi kan kita udah mendengar masalah dari masing-masing individu. Ada yang kesulitan mengatur waktunya karena ngegame. Terus ada yang nggak bisa di rumah, maksudnya keluar, nggak nyaman di rumah. Kemudian ada yang karena ada ekstra, terus ada apa? Ini kamu tadi belajarnya over ya? Oke. Menurut kalian nih, dari beberapa masalah yang ada di sini, siapa yang paling urgent yang harus kita bahas? Tenis. Denis. Jarang pulang.
Setuju semuanya? Setuju. 1, 2, 3. Lapang apapun. 1, 2, 3. Setuju. Oke, setuju. Jadi kita membantu Denis untuk mencari solusi ya. Ya. Oke. Denis, boleh pindah ke sini, Masnya pindah ke sini. Baik. Kita tatap mata dia. Tatap mata. Oh, apa itu? Ini kamu boleh saling dekat lagi ya? Ya. Mepet-mepet. Waduh, baik wis. Cuek. Cuek. Ini maju. Rafka maju. Ganti nama. Maju. Denis, boleh diceritakan dari kamu. Babang. Ceritain gimana? Kamu apa namanya, dari berangkat sekolah deh sampai Ada ini my life. balik lagi. Kalau dari berangkat sekolah nggak biasa, ya biasa-biasa aja. Tapi kalau pulang sekolah nggak pernah pulang dulu. Mesti mampir sampai maghrib Akan baru sampai rumah. Enggak dicariin kan? Gak dicariin orang tua. Enggak. Orang tua aku satu di luar negeri, satu nggak di rumah. Usaha nggak? Aku di rumah sama Mbak. Kamu sama Mbak Iya. di rumah. Oh my gosh. Terus keseharian kamu itu ngapain? Kalau misalnya ke rumah teman, itu ngapain? Main game. Main game. Iya. Main game terus. Iya, kalau bosen keluar jalan-jalan. Abis itu ngapain lagi? Habis itu paling aku pulang cuman kalau mau makan sama minta uang. Makan sama minta uang aja. Iya. Formalitas. Terus kalau di rumah itu tidur, kamu nggak di rumah ya? Tidur kadang di rumah. Kalau Kadang kalau nggak ada tamu, kalau ada tamu nggak di rumah. Soalnya nggak suka rame, nggak suka bareng keluarga gitu. oh, seperti itu. Terus tapi apa namanya, selama ini apakah belajar kamu itu terganggu apa enggak? Kalau belajarnya nggak terganggu. Enggak terganggu. Iya. Oh, kalau belajar terganggu soalnya kan di rumah jarang di rumah, main HP terus. Main HP terus. Iya. Tapi kalau di sekolah enggak. Maksudnya terus di rumah tuh kamu ada perasaan gimana, apa yang nggak mengenakkan kamu di rumah itu apa? Enggak bareng sama keluarga, nggak lengkap gitu loh. Gitu. Tapi hubungan kamu sama orang tua kamu itu baik atau gimana? Baik. Baik. Sering Masih kabaran. masih sering komunikasi ya? Iya. Cuma kamu merasa kesepian Hmm. karena di rumah kamu kan ibaratnya nggak ada teman gitu ya, Iya. cuma sama Mbak aja, jadi kamu merasa kesepian. Jadi kamu merasa kesepian itu dengan apa namanya, ibaratnya mengalihkan itu dengan bermain dan tidak di rumah. Tapi itu kamu dicariin apa enggak? Maksudnya tiap hari dicariin sama Mbak atau gimana? Kadang kalau belum makan dicariin. Dicariin. Kalau lebih dari sehari keluar dicariin. Berarti masih ada komunikasi gitu ya sama Mbak. Masih. Cuma kamu kurang nyaman aja di rumah. Iya. Tapi kamu kayak ada pikiran atau kepingin nggak gitu? Kalau aku betah di rumah, tuh Kalau pengen aku nggak? aslinya pengen. Kalau keluarganya lengkap. Berarti maksudnya di rumah kamu sama Mbah, tok maksudnya Mbahnya masih lengkap atau Masih lengkap. masih lengkap? Jarang itu masih komunikasi atau enggak? Maksudnya jarang komunikasi atau komunikasinya lancar atau gimana? Komunikasi paling kalau cuman mau berangkat sekolah nanyain seragam, nanyain baju, sangu sama makan. Berarti nggak terlalu deket tuh. Iya. Berarti nggak terlalu dekat gitu sama Mbahnya. Enggak.
Terus maksudnya kemudian dari kan kamu udah tahu nih tujuan kamu sekolah kan mungkin untuk belajar, terus pasti kamu juga pengen untuk membahagiakan orang tua kamu. Pasti kan kalau kamu belajarnya kurang atau nggak maksimal, pasti kan gimana ya, kurang pasti bukan berarti orang tuamu tidak bangga sama kamu tuh, bukan. Pasti kan kita kepengen kalau kita bisa membahagiakan atau membanggakan orang tua kita. Jadi kamu bisa nggak misalnya, bukan misalnya sih, maksudnya mengurangi apa, kamu keluar abis sekolah itu main terus gitu. Kamu ada keinginan untuk mengurangi itu atau tidak? Ada. Soalnya apa namanya, aku udah terlalu apa ya, terlalu apa namanya, kayak anak nggak pernah dididik orang tuanya gitu loh, kayak anak nggak punya aturan. Oh, apakah ada orang yang mengejar seperti itu? Nggak ada. Oh, berarti kan itu hanya gimana ya, hanya pikiranmu aja kan? Iya. Nah, di sini kamu bisa kayak ngebuang pikiran itu, karena kan tidak, karena orang lain juga nggak mengejar kamu seperti itu, kamu tuh belum tentu anak yang nggak didik orang tua. Pasti kan mungkin cara mendidik orang tua kamu itu berbeda dengan orang tua lain, betul kan? Mungkin orang tua kamu itu kerjakan di luar negeri. Iya. Ya itu mungkin untuk membiayai kamu sekolah, terus apa, buat ibaratnya buat kebutuhan kamu seperti itu. Nah, kemudian apakah kamu kayak biasanya nih kalau kamu nggak keluar ke rumah atau main, itu yang kamu lakukan di rumah itu apa? Selain main tadi. Kalau nggak main di rumah Tidur aja. Iya. Nggak ada hal lain yang dilakuin. Main HP paling. Main HP. Iya. Oke. Setelah itu ya udah tidur aja gitu. Iya. Nggak ada, mungkin kamu melakukan kesukaan kamu atau apa itu juga enggak? Enggak, kalau ngelakuin kesukaan tuh mesti bareng temen. Oh, bareng teman. Iya. Oke. Setelah itu kamu kan udah ada nih keinginan buat berubah ya, ibaratnya untuk mengurangi apa ya, perilaku yang kamu sering keluar main terus nggak betah di rumah. Maksudnya untuk itu kamu pernah nggak untuk melakukan apa gitu biar kamu nggak keluar ke rumah gitu loh, maksudnya nggak main ke rumah temen gitu, jadi kamu betah di rumah, itu kamu ngelakuin apa aja? Cuman matiin data biar gak diajak main. Bagus. Simpel. Gitu aja. Iya. Atau enggak gini deh, apakah kamu pengen menyampaikan sesuatu ke orang tua kamu, apa sih yang aku rasain selama ini tuh gini loh Bu atau Bapak gitu? Enggak. 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 Maksudnya kan pasti kamu merasa kayak gimana ya, nggak bukan nggak legowo ya, pasti kurang unek-unek kamu gitu loh, biar kamu nggak merasa mungkin kesepian lagi atau gimana gitu, kamu nggak pengen mengungkapkan. Semisal kamu mau mengungkapkan nggak apa-apa, nanti kakak buatin, jadi nanti kalau kamu hadap-hadapan bukan sama saya tapi sama kursi, yang di kursi itu kamu membayangkan itu orang tua kamu, jadi kamu boleh mengungkapkan apa aja yang kamu rasain, boleh. Mau? Enggak, soalnya aslinya itu enggak apa-apa, cuman pengen keluarganya lengkap tok itu. Mau pengen keluarganya ada jadi mungkin waktunya. Soalnya tempat nyaman itu sama keluarga. Iya benar.
ya kamu merasanya mungkin nggak apa-apa, tapi kalau kamu pengen itu bisa kamu ungkapin seperti itu. Nggak pengen. Nggak pengen? Iya. Beneran? Beneran. Nggak pengen beneran. Senang sih. Kalau pengen maksudnya ini loh biar lega aja gitu, jadi kamu nggak ada beban lagi. Jadi kayak ini porsinya misalnya diibaratkan orang tua kamu, terus kamu ngomong apa, Bu aku gini misalnya, terus aku tuh pengennya gini kayak gitu. Jadi unek-unek kamu tuh biar tersampaikan terus keluar, jadi kamu tuh lega gitu loh. Walaupun kamu nggak menyampaikan ke orang tua kamu seperti itu, jadi kamu boleh nyampain ke kursi ini yang kamu anggap itu orang tua kamu. Jadi kamu nggak perlu nyampain ke orang tua kamu, tapi kalau kamu pengen nyampain ke orang tua kamu itu juga boleh, tapi setidaknya kamu tuh lega gitu. Nggak pengen. Siapa tuh soalnya udah pernah bilang ke orang tua maunya gimana, cuma malah dimarahin. Nah, kayak orang tua aku berarti. Jadi kamu beneran nggak mau ngelepas itu, mau dipendam sendiri, Iya. Entar depresi. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kasihan tahu. Ini cerita. Enggak, jadi kamu nggak usah takut kalau teman-temannya apa bocor gitu. Jadi kan tadi kita udah sepakat Janji. buat Nggak saling bocor. jaga rahasia gitu. Jadi kalau misal kamu mau ngungkapin, boleh-boleh aja gitu. Kakak juga nggak bakal bocor beneran. Ya aku nggak pengen soalnya udah lama itu kayak gitu Pak. Dari lama berarti. Jadi udah biasa mendem sendiri. Udah nangis ya nangis. Sudah. Gini input. Maksudnya itu beneran? It's okay. Beneran. It's okay baby. Kayak mau nangis gitu ya orangnya. Iya, kayak mau nangis. Enggak, Kalau gini deh, misal kamu nggak mau menyampaikan nggak apa-apa wes. Tapi kalau kamu pengen nangis nggak apa-apa, nangis aja deh. Nggak Nangis pengen itu soalnya wajar. kan udah biasa tak pendem sendiri. Oh, Tuh. Iya, Aku sih kamu ngomongnya punya pakai kayak kamu gini punya kepala. kayak gitu. Buat cerita nggak? Nggak pernah punya. oh, Ini masalah tak pendem Someone sendiri to talk. semua. you need someone to talk. Where your someone to talk. Beli. Soalnya nggak biasa cerita ke orang-orang kayak gitu kok. Buat nyeritain masalah sendiri. Malah aku sendiri. Beli. Biar aja. Jadi kamu beneran gak mau untuk mengungkapkan itu semua? Nggak mau. Aku nggak punya sih ya. Oke. Jadi gini, setelah kita mendengarkan nih dari masalahnya Denis ya, teman-teman ada saran ataukah solusi buat Denis untuk kedepannya? Bagaimana ya? Aku mau pikirkan dulu deh. Oh my gosh. Sifat orang tuanya harus diganti sih. Gimana? Sifat orang tuanya harus diganti. Oke, sifat orang tuanya diganti. Masalah sifat Pola pikirnya. Iya. Pola pikirnya. Tapi itu sulit. Tapi itu iya. Mungkin perlu apa ya? Bisa komunikasi mungkin ke guru BK-nya atau ke konselor seperti itu untuk membuka Kalau kata aku kan tadi Denis bilang kayak misal dia nyaman sama keluarga, kenapa nggak minta kayak ya minimal 1 bulan sekali lah mereka Ketemu. pulang buat healing, kayak misal jalan-jalan Quality time. sehari, ya quality time kayak gitu kan bisa. ya bagus masukannya. Ini nggak apa-apa, Jangan Nggak nangis. apa-apa. nggak apa-apa beneran. Beneran. Matanya berair. Ada yang mau ngasih saran lagi? Rafka deh dari Jawa. Surya. Iya. Saran sur. Kayak main game kira bosan ngomong. Astagfirullah. Banyak main game. Banyakin main Yuk, game. Kira bosan ngomong. terus cuma kita bukan itu. Gimana kalau Ya kan kenyang. Kenyaman. ya nyamannya sama keluarga nggak sama game? Iya. Kita pakai nyaman. Bagaimana caranya itu? Siapa sama tuan pakai nilai? Perlu orang tuh pakai nilai kan? Sudah bisa kan? Enggak. Enggak ada. Sudah saya sudah.
Kamu nggak ada? Ini Kamu mana nangis. terberat. Terlalu berat. Hampir sama kah? Oh, shit, hampir sama kah? Oh, shit. Tanyain itu loh, jangan dulu. Sudah gak ada lagi solusinya. Sudah gak ada untuk menyampaikan. Sudah ada, saya sudah. Tadi dari teman-teman kan ada beberapa solusi. Ini tadi bilang kalau dirubah pola pikir orang tuanya, tapi itu susah ya, karena maksudnya perlu ada bantuan gitu loh. Kalau si Denis ngomong sendiri tuh kayaknya kurang gimana Kira gitu. malah melawan gak sih? Iya betul. Kamu bantah sama orang tua. Iya gitu, good. Kemudian Ini Roni. Roni. Itu apa tadi? Jadi Quality time. iya, quality time. sama orang tua. Meminta waktu sedikit saja. Tadi Surya disuruh main game terus biar gak bosen di rumah. Iya, kuman. Mantap. Dari ketiga solusi ini menurut Denis yang mungkin yang cocok atau yang bisa Denis lakuin itu apa? Yang diomongin Runi sama Surya. Iya tak? Gak dianggap sama Surya. Oke. Mungkin nanti apa yang kamu lakukan? Kalau kamu kedepannya kalau yang sesuai solusinya Runi. Nggak tahu. Loh, Bikin maksudnya tuh planning. kayak quality time bareng kan itu sambil cerita-cerita. Aku kemarin di sekolah kayak gini. Nah, ada Share, masalah. saling share. Bicara heart to heart. Mungkin nanti bisa berbicara secara face to face ya sama orang tua, ataupun misal nggak bisa face to face ya intinya dikomunikasiin mungkin lewat telepon atau VC ataupun gimana kalau kamu mau ngambil sarannya sih ini seperti itu. Kemudian kalau yang si Surya mungkin ya bisa untuk melakukannya itu, tapi kayaknya nanti bakal ngaruh pada Nilai. iya, terus belajar kamu juga terganggu karena main game terus seperti itu. Jadi ibu kakak bebasin kamu mau pilih yang mana seperti itu. Jadi keputusan itu ada di kamu. Mungkin juga kakak ada saran. Bener juga yang yang dibilang sama Runi itu, mungkin kita komunikasi sama orang tua. Jadi kayak kita lebih komunikasi lagi sama orang tua, terus maksudnya nggak sekedar hanya saling berkabar gitu. Jadi kita bisa untuk ngomongin keseharian kita tuh kayak gimana gitu. Jadi Bu, aku tuh hari ini sekolah ada ini kayak gitu misalnya. Kalau enggak saran lain, mungkin kamu bisa menggunakan waktu yang lebih produktif lagi gitu, yang lebih bermanfaat lagi. Karena kamu kan tadi ya kesehariannya hanya main terus gak betah di rumah ya, mungkin kamu bisa melakukan kegiatan yang lebih produktif dan lebih bisa bermanfaat bagi diri kamu sendiri gitu. Jadi kayak mungkin kamu lebih care lagi sama dirimu sendiri gitu. Jadi sebelum kamu peduli sama orang lain, kamu mending peduli sama dirimu sendiri. Nanti kamu bisa memilih antara saran kedua itu ya. Oke. Sepertinya ini kayak suasananya benar-benar Jangan nangis. enggak tegang, terus ada yang nangis. Kita refreshing dulu ya. Ya. Tangan gini deh, semuanya tangan gini. Diem deh. Udah tenang. Ditanyain lu. Kalau mau nangis, bentar ya. Kalau mau nangis dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau nangis nggak apa-apa. Nangis dulu aja. Dipeluk itu.
Oke, Cik Nur. Kamu penuh dari sana sih ya. Oke. Oh. Itu kayak itu kan. Kalau kamu juga sama kok. Iya, aku ketagihan. Pengopo ya? Bedanya Geter kalau dulu. masih beda. Mungkin nanti kalau kamu Ya Allah, aku gak nangis. kamu bisa bilang. mungkin nanti bisa melakukan seling individu, mungkin bisa kalau kamu sama Pak Budi kurang nyaman ya karena contoh kamu bisa ke Budi lagi juga bisa ataupun gini jadi kamu bilang apa sih apa maksudnya yang kamu rasain itu kayak gimana, jadi kamu nggak usah khawatir kalau bakalan belajar jadi tenang aja nggak apa-apa nangis dulu aja. Yang keras, nangisnya yang keras. Biar dia. Tak perlu. Jadi kayaknya Indonesia nangis tadi nangis. It's okay orang. Kayaknya aku nggak batik sih di sini. Maaf ya. Gara-gara apa gitu? Kamu kayak gitu. Gak pakai kan? Kakak diem-diem terus. Dia introvert kan? So introvert. Iya. Sepertinya. Ayo yang mau nangis. Yaudah nangis Yaudah. Nggak bisa. Aduh. Nggak bisa Anjay. Kita persilahkan orang-orang bergerak Kayak nangis. ruang sepi baru bisa. Yang di ayo nangis ya. Tarik nafas. Aku nangis jam 9 ke atas. 9 ke atas malam. Nah, kayak Udah ya, wow. tenang ya. Loneliness. Berat. It's okay. Nur it's okay. Udah lah, dah. Udah. Yuk kita gini lagi. Yuk. Tarik nafas. Jadi orang gede aja. Oke. Nanti tarik nafas, kemudian ditahan ya. Udah dilepas. Dilepas. Lepasnya minggu depan. Oke. Oh, jangan banget. Udah ya semuanya? Yes. Oke. Tarik nafas. Merem boleh nggak? Masih lewat ya aku. Macam belakang sumpah gak seneng. Aja akan gila dulu. Lewat sini lewat. Dia nangis. Aku minta kok. Tangannya sini udah lihat ah. Ujung. Coba. Dikumpul sini. Oke. Ayo kita Serius mau. tarik nafas dari hidung ya. Nanti buangnya dari mulut. Ya, jangan kembali. Sopo nangis. Nggak. Coba lihat ya. Tarik nafas. 1, 2 ditahan di perut. Lepaskan dari mulut. Oke. Tarik nafas lagi. 1, 2. Tahan. Tahan, Sinur tahan. Ya udah gini-gini aja wes, gini aja. Kerai solo. Surya nangis guys. San-san. Udah lebih santai lagi. Udah tenang lagi. Dah. Kamu udah Udah. Jadi tadi kan kita udah bahas nih, terus kita udah ngasih solusi ke Mas Denis. Nah, kemudian dari teman-teman pemahaman apa sih yang bisa teman-teman ambil dari masalahnya Mas Denis? Kemudian apa sih yang bakal kalian lakukan ketika kalian dalam masalah tersebut gitu? Adem sih. Astagfirullahaladzim.
Besok malam. Surya. Pasti. Ayo sih, nggak perlu. Mau. Ya udah Rafka. Sebenarnya ada solusi lain nggak sih? Ada. Why me? Kenapa Stop pada tunjuk-tunjuk. tunjuk-tunjuk? Stop tunjuk-tunjuk, sini tunjuk siapa? Iya. Nah, Anjay. aku bakal nulis masalah itu di kertas, habis itu kertasnya aku bakar. Good. Nggak dipendem ya. Buat Mas Denis gimana? Apa? Pengen pura. Yang akan dilakukan untuk kedepannya? Setelah tadi kan teman-teman udah ngasih solusi nih. Jadi apa sih yang akan kamu lakukan ke depannya? Nggak tahu, paling nyari bahagianya sendiri. Nyari bahagia sendiri. Oke, kita applause buat dia. Buat kamu yang nangis. Enggak dong. Ayo Aurel dijawab Aurel. Enggak biasa nangis di sekolah. Kecuali kan basket. Mungkin ini dulu. Nah, masalah berat. Iya. Berat banget ya Ati lagi. Enggak pelajaran apa yang bisa kamu ambil gitu? Apa ya? Kalau gampang dong. Apa artinya apa? Enggak ada. Enggak ada. Ada. Setiap masalah itu memberikan pelajaran hidup Adi. Kata-kata hari ini nih. Wow, kata-kata hari ini. Ya apa yang ada di pikiranmu? Paling bersyukur baik, aku kayak beda sifatnya sama dia, kayak keluarga aku beda sama dia, kayak bersyukur aja. Oke. Syukuri apa yang ada. Cia. Apa ya? Apa ya? Identik sama problemnya. Enggak. Kalau biasanya kalau lagi sedih gitu kayak mending kayak baca cerita atau buku yang sedih juga gitu loh, biar kayak nangisnya ada alasannya gitu. Oke. Tepuk tangan. Surya tadi katanya di sini. Aku. Iyalah. Aku. Aku bersyukur ya, tuane. Oh, malu-malu gitu. Curiga aku malah. Melu kok aku gitu. Oke, Rafka diem aja dari tadi. Masalah akeh. Aduh. Menurut Rafka gimana? Ke temen Oh, cerita ke teman biar Nanti sama lelaki bercerita. Oh, sama tutupnya rapi begini. dia tetep. Lelaki bercerita. Kalau aku sih, kalau misalnya aku jadi Denis, aku ngomong kalau misalnya aku butuh waktu sekeluarga. Nah, kayak liburan kemarin aku kayak gitu. Oke. Ini aku mau coba. Mau nyampein atau enggak? Enggak ya, enggak apa-apa. Oke. Is okay. Karena kita sudah di penghujung waktu, jadi kakak ucapkan terima kasih kepada kalian semua udah percaya sama kakak untuk menyampaikan masalah kalian. Ya. Nah, boleh gak kakak minta kesan pesannya nih dari kalian setelah mengikuti kegiatan kali ini? Pesan-pesannya. Denis Iya. dulu. Terus dulu. Apa tadi? Tetap semangat. Oke, tetap Tetap semangat. Pesannya tetap semangat. Apa ya? Awal libur apa? Sehat selalu. Sehat selalu orang tua aku. Aja. Rafka dulu, aku tak mikir. Oke deh, Rafka. Bikin sih. Bikin sih. Coba apa yuk? Sebelahnya. Ngalah. Ini kenapa pada tunjuk tuh? Pesan-pesan aku hari ini sih seru, asik. Terus Oke, bisa terima kasih. tahu masalah yang dialami sama teman-teman aku. Kan soalnya kita kalau di sekolah taunya dia iya, PJJ, teriak. Ternyata Gak taunya kan itu disini. pakai topeng doang gitu. Ada topeng. Topengnya retak. Mirip-mirip sama Runi. Kayak Iya. nggak ada ini. Seru, asik, enak, enjoy. Suasananya wow. Nggak ada, oke. Oke, nggak ada. Ya, kembali lagi ke Rafka. Wow toh. Ayo berani bicara. Ayo Rafka. Semangat Rafka. Apa? Tetap bahagia. Tetap bahagia. Pesan-pesan. Iya, Denis terakhir. Main karakter. Jangan menyerah di balik hujan yang terus akan ada hari yang indah.
kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini yang sedikit wow banget ya. Kali ini misalnya nih kalau ada kesempatan lagi kita ngadain kegiatan ini mau nggak? Mau. Oke. Mungkin nanti kita jadwalkan lagi untuk kedepannya. Nanti kakak kabarin lagi. Oke. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Tadi kita berdoa. Di awal kita berdoa. Jadi di akhir kita juga berdoa lagi. Jadi menurut agama dan kepercayaannya masing-masing berdoa dimulai. Cukup. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kakak mohon maaf ketika ada salah kata ataupun perilaku kakak yang disengaja maupun tidak. Kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya kita